terkait penyempurnaan draft rancangan awal RPJPD 2025-2045. Baik, terima kasih. Sesuai dengan arahan pemerintah pusat bahwa pada tahun 2024 ini semua dokumen perencanaan pembangunan daerah itu dalam masa transisi, dimulai dengan RPJMD karena bupati dan wakil bupati tidak ada, terpilih tidak ada, maka kemudian sesuai arahannya kami menyusun RPD rencana pembangunan daerah. Lalu dari sisi rencana jangka panjang daerah, sebagaimana kita ketahui bahwa RPJPD Kabupaten Lembata itu tahun 2005-2035, sehingga masa berlakunya RPJPD itu sudah berakhir. Karena itu sesuai dengan arahan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah dimanapun berada untuk dapat menyusun dokumen-dokumen perencanaan, antara lain berupa RPJPD 2025-2045, kemudian RPJMD teknokratis, lalu yang akan diikuti dengan penyusunan RPJMD-nya pada tahun 2025. Sampai dengan saat sekarang ini, pemerintah Kabupaten Lembata sudah memiliki RPJMD teknokratis dan draft rancangan awal RPJPD 2005-2025 yang sudah kita susun tahun lalu. Karena itu sekarang kita mulai proses penyempurnaan dokumen sampai dengan RPJPD, sampai dengan penetapan RPJPD yang direncanakan akan diselenggarakan tahun bulan September 2024 ini. Jadi hari ini proses masih internal pemerintah daerah untuk memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan, sehingga kami memediasi, Bapak Bangga memediasi kegiatan ini, melibatkan semua perangkat daerah untuk menyempurnakan rancangan awal RPJPD. Jadi karena kita sudah punya dokumen pendahuluan, ada kajian-kajian berdasarkan permasalahan pembangunan daerah, kondisi umum daerah, evaluasi dokumen perencanaan sebelumnya, itu kita sudah punya data yang sudah dipadukan di dalam draft. Nah, hari ini kita mendengar masukan dari OPD, barangkali ada hal-hal yang perlu ditambah, perlu dikurangi berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan itu. Jadi dalam draft itu sudah ada analisis permasalahan sampai dengan isu strategi sudah ada, lalu visi daerah sudah ada, tujuan dan sasaran, lalu pentahapan pembangunan sudah ada dalam dokumen draft itu. Sehingga hari ini kita menyempurnakan dengan mendengar masukan dari OPD. Tadi sudah ada masukan mulai dari penambahan penyempurnaan data sudah ada, lalu berkaitan dengan misalnya rencana pengembangan wilayah, kalau bisa menggunakan RDRW yang sudah kita susun, itu sudah di bagian dari nanti yang akan disempurnakan sambil menunggu penyusunan KLS. Setelah penyusunan KLS, maka kita sempurnakan draft ini untuk selanjutnya kita serahkan kepada DPRD, lalu akan dipergunakan untuk mendengar masukan dari masyarakat, masukan dari semua stakeholder yang lain, ada forum konsultasi publik maupun forum musyawarah RPJPD. Nah, itu proses akan kita selesaikan, akan kita laksanakan setelah draft rancangan awal ini kita sempurnakan. Itu prosesnya sampai dengan hari ini. Ini hanya 1 hari ya. Jadi ini kira-kira dia selesai kapan? Kegiatan ini sebetulnya sudah 2 hari. Kemarin sudah ada pertemuan pendahuluan dengan tim perencana, kami sudah memberikan masukan, dan hari ini dengar dari semua PD. Setelah itu mereka mulai sempurnakan. Ada tim yang mendampingi, tim dari UNAIR akan mendampingi proses-prosesnya dan seterusnya, dan direncanakan pada akhir bulan Februari maupun awal bulan Maret itu sudah akan kita serahkan ke
DPRD. Jadi jelas tambah sedikit ini soal ini kan baru draft RPJPD. Mungkin bisa digambar soal isi dari RPJPD ini soal isu yang mau diangkat seperti apa strategi. Baik, jadi dalam penyusunan dokumen RPJPD ini sesuai dengan arahan yang ada, kita harus mengikuti baik dia punya tata cara penyusunan, dia punya metode penyusunan dan lain-lain, itu mengikuti arahan dari Kemendagri. Dan sesuai dengan arahan Kemendagri, maka kemudian kita menyusun secara umum RPJPD yang sudah ada draftnya ini ada 8 bab, yang mana dalam 8 bab itu yang hari ini kita memberikan masukan, meminta masukan dari OPD. Intinya bahwa akan digambarkan kondisi daerah. Nah, kondisi daerah itu digambarkan itu berdasarkan 3 aspek penyelenggaraan pemerintah: aspek demografi dan topografi, aspek kesejahteraan masyarakat, dan aspek yang ketiga yaitu aspek daya saing. Berdasarkan kondisi daerah, evaluasi dokumen perencanaan sebelumnya, maka kemudian kita membagi permasalahan pembangunan daerah dalam beberapa kategori. Pertama, itu berkaitan dengan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan aspek penyelenggaraan pemerintahan. Permasalahan pembangunan daerah berdasarkan aspek demografi dan topografi seperti apa, aspek kesejahteraannya seperti apa, lalu yang berikut itu berdasarkan aspek daya saing, kira-kira permasalahan pembangunan daerahnya seperti apa. Lalu permasalahan pembangunan daerah berdasarkan ESD, pembangunan daerah itu dikaji berdasarkan pertama berdasarkan aspek lingkungan, lalu aspek sosial, dan yang ketiga adalah aspek tata kelola atau government. Itu permasalahan. Lalu permasalahan pembangunan berdasarkan hasil evaluasi terhadap RPJPD 2005-2025 ditambah dengan evaluasi dari RPJMD periode pertama 2005-2010 dan seterusnya. Jadi ada 4 tahun itu dilakukan evaluasi. Nah, setelah hasil evaluasi permasalahan tersebut, lalu isu strategis. Isu strategis dalam dokumen ini ada kurang lebih 11 isu strategis berdasarkan kajian permasalahan pembangunan daerah tadi. Jadi isu strategis itu antara lain memuat soal misalnya bagaimana peningkatan infrastruktur ekonomi, kemudian bagaimana penguatan ekonomi daerah yang tumbuh inklusif dan berkelanjutan. Nah, hal-hal ini itu antara lain. Jadi ada 11 isu strategis, termasuk di dalamnya kemandirian keuangan daerah, lalu aspek-aspek daya saing. Nah, ini adalah isu strategis yang kemudian berdasarkan isu strategis tersebut, maka digambarkanlah, dipetakanlah berdasarkan kajian-kajian yang ada, maka ditetapkanlah rancangan visi bagaimana mewujudkan Kabupaten Lebata maju dan berkelanjutan dengan 6 misi, lalu kemudian dilakukan pentahapan pembangunan. Kalau berdasarkan dalam draft ini, maka pentahapan pembangunan yang akan diikuti dengan RPJMD. Jadi RPJMD tahun pertama, pentahapan pembangunannya, maka 2006-2030 itu pemantapan SDM dan infrastruktur. Lalu diikuti tahap yang kedua, ekonomi Lebata yang produktif berbasis triple agro dan maritim. Lalu yang ketiga, Kabupaten Lebata yang berdaya saing. Tahapan yang keempat adalah masyarakat dan wilayah Lebata maju dan berkelanjutan. Jadi desain ini nanti diikuti dengan sasaran-sasaran pokok. Periode pertama kira-kira yang dikejar apa? Sasaran yang mau dikejar apa? Periode kedua mau didesain kira-kira sasaran yang mau dikejar apa? Setelah sumber daya manusia dan infrastruktur terpenuhi,
maka pada melangkah periode yang kedua itu kira-kira sasaran pokoknya apa. Nah, itulah yang hari ini kita dengan OPD semua barangkali ada pemikiran baru, penyempurnaan baru dari teman-teman pelaksana OPD untuk mereka menambah, mengurangkan, atau mungkin ada hal-hal yang perlu diperhatikan lagi untuk kemudian kita sempurnakan draft ini. Jadi isinya seperti itu.